Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Husnu Hatimah, NPM 2141158 dari kelas manajemen 21. Di sini saya akan mereview materi hukum bisnis tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Itu adalah kondisi di mana suatu perusahaan atau entitas tidak dapat memenuhi kewajiban untuk membayar utang. Ini bisa terjadi karena berbagai alasan, termasuk masalah keuangan, manajemen yang buruk, atau juga perubahan kondisi ekonomi. Mari kita bahas keduanya secara lebih rinci. Yang pertama, kepailitan. Definisi kepailitan ini terjadi ketika suatu perusahaan atau entitas tidak dapat memenuhi kewajiban untuk membayar utangnya dan kemudian mengajukan diri ke pengadilan untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam mengelola likuiditas aset dan pembayaran utang. Kedua itu ada proses di mana pemberian perlindungan hukum. Saat mengajukan kepailitan, perusahaan meminta perlindungan hukum dari pengadilan untuk mencegah kreditur menuntut atau menyita aset. Selanjutnya ada penilaian aset dan pembayaran utang, di mana pengadilan atau kurator atau administrator kepailitan menilai aset perusahaan yang mengatur pembayaran utang sesuai dengan prioritas hukum dan kesepakatan kreditur, di mana penyelesaian atau pembubaran kepailitan dapat mengarah pada penyelesaian utang, reorganisasi perusahaan, atau pembubaran total tergantung pada jenis kepailitan yang diajukan. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan ini di mana menyediakan cara yang terorganisir untuk mengatasi kewajiban utang, memberikan perlindungan kepada perusahaan agar dapat melakukan restrukturisasi atau likuidasi secara teratur dan adil. Penundaan kewajiban pembayaran utang atau moratorium, di mana penundaan kewajiban pembayaran utang terjadi ketika perusahaan atau individu mendapatkan izin hukum untuk menunda pembayaran utang-utangnya dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya ada proses, di mana proses permohonan ke pengadilan. Perusahaan atau individu yang menghadapi kesulitan keuangan dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan izin penundaan kewajiban pembayaran utang. Selanjutnya ada evaluasi keuangan, di mana pengadilan akan mengevaluasi kondisi keuangan dan memberikan penilaian apakah penundaan diperlukan dan dapat memberikan manfaat. Selanjutnya ada penundaan sementara. Jika pengadilan menyetujui penundaan, diberikan untuk memberikan waktu kepada perusahaan atau individu untuk merencanakan pembayaran atau restrukturisasi utang. Tujuannya untuk memberikan waktu tambahan untuk membayar utang atau merestrukturisasi tanpa terlalu memberatkan perusahaan atau individu. Selanjutnya, mencegah tekanan dari kreditur atau pihak lain selama proses restrukturisasi. Kedua kondisi ini memiliki implikasi serius dan memerlukan pemahaman hukum dan keuangan yang mendalam. Pilihan antara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang akan sangat tergantung pada kondisi spesifik perusahaan dan tujuan yang diinginkan, serta regulasi hukum. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.